Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita duduk di Masjid Pesantren Jabal Uhud, Tiban, Batam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 5 peristiwa hidup setelah kematian. 5 peristiwa hidup setelah kematian, dan semua tertuang dalam satu surat di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Jadi kita akan membahas 5 peristiwa hidup setelah kematian di dalam surah Al-Baqarah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Maka datanglah halilintar menyambar kalian, dan engkau melihat halilintar itu. Kemudian halilintar itu membunuh semua orang. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, tetapi setelah itu kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bagaimana kisahnya? 2 ayat dalam surah Al-Baqarah 55 dan 56. Begini ikhwan, coba perhatikan, jangan ribut. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghukum Bani Israel gara-gara mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi ada orang namanya Samiri, munafiknya Bani Israel, membuat patung anak sapi dari emas. Lah Samiri ini memiliki tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril. Jadi
Jadi ketika Samiri melihat Jibril sedang berjalan bersama Nabi Musa saat Fir'aun ditenggelamkan, maka Samiri melihat pijakan kaki kuda itu, kemudian bekas pijakannya, tanahnya diambil. Kemudian setelah itu, karena Samiri mengutip emas-emas yang dibuang Bani Israel, karena itu emas-emas harta rampasan dari orang-orangnya Fir'aun di Mesir, maka mereka buang karena tidak boleh dibawa. Tetapi oleh Samiri dikutip emas itu, kemudian dicetak jadi patung sapi dari emas. Setelah dicetak jadi patung sapi, tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu disiramkan ke dalam patung anak sapi itu. Tiba-tiba bersuara, lahu khuar, dalam Quran disebutkan, tiba-tiba suara keluar dari patung anak sapi itu. Di mana suara sapi? Oh, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika itu Nabi Musa sedang meninggalkan Bani Israel selama 40 malam untuk mengambil Taurat. Tiba-tiba Samiri mengatakan kepada Bani Israel, lihat, Musa Nabi kalian cari Tuhan jauh sekali, sampai harus ke Bukit Saina, padahal Tuhannya ada di sini, maksudnya patung anak sapi. Maka 70.000 Bani Israel murtad, menyembah patung anak sapi yang dirangkai Samiri dan meninggalkan agama tauhid. Maka sepulangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Bukit Saina dan membawa Taurat serta papan Taurat, melihat 70 Bani Israel murtad, maka Musa pun murka. Kemudian memanggil Harun saudaranya, kemudian memanggil Samiri, akhirnya mengusir Samiri, kemudian menghukum Bani Israel berdasarkan Taurat dengan cara sebagai hukumannya dan sebagai tobatnya karena mereka sudah murtad, maka mereka harus saling tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya, saling bunuh-bunuhan dengan satu dengan yang lainnya, sama-sama pegang pisau. Begitu cara tobatnya. Tusuk sini, kamu tusuk saya tusuk kamu. Ya. Akhirnya 70.000 orang itu semua mati. Awalnya mereka nggak mau, karena tobatnya harus saling bunuh-membunuh. Awalnya mereka nggak mau. Karena mereka nggak mau, maka mereka diancam dengan bukit Tur yang diangkat di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Maka Allah angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting bukit Tur ini? Tobat mati, tak tobat mati. Ya kan? Kalau tak tobat, dihantam bukit Tur mati. Kemudian tobat disuruh tusuk-tusukan, mati juga. Jadi tobat nggak tobat, dua-duanya mati. Tetapi mati di atas tobat, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik dibandingkan mati kena azab. Akhirnya mereka pun memilih tusuk-tusukan satu dengan yang lainnya. Kemudian semua mati, sebanyak 70.000 Bani Israel mati semua. Ya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mulai menggembleng orang-orang yang tidak terlibat dalam pemurtatan Samiri. Kemudian Nabi Musa ingin membawa mereka supaya meyakinkan bahwa dia bisa bicara dengan Allah. Maka diajaklah beberapa orang pilihan menuju Bukit Tur Sina. Ada yang mengatakan 6 orang, ada yang mengatakan 12 orang, wallahu alam. Yang jelas khawasnya Nabi Musa, orang-orang pilihannya Nabi Musa,
diajak oleh Musa biar mereka yakin bahwa dia bisa berbicara dengan Allah. Berangkatlah mereka. Di tengah jalan mereka enggak yakin dengan Nabi Musa. Subhanallah, padahal ini orang pilihan nih. Mereka enggak yakin dengan Nabi Musa, bahkan mengancam dan mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka mengatakan, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah Tuhanmu dengan kasat mata. Kata-kata lan nu'mina, kami tidak beriman, maksudnya tidak beriman kepada kenabianmu, atau tidak beriman bahwa engkau itu bisa bicara dengan Tuhanmu. Sampai kami bisa melihat Tuhanmu seperti apa, baru saya yakin. Itulah Bani Israel. Su'ul adab, buruk akhlaknya kepada nabinya. Maka ketika mereka kemudian ngomong seperti itu saja, tiba-tiba karena ucapannya lancang, ikhwan, itu ucapan lancang sekali kepada nabinya, mengatakan kami tidak beriman kepadamu wahai Musa, sementara mereka sudah banyak diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa, diberikan nikmat oleh Allah lewat Nabi Musa. Ujung-ujungnya kurang ajar dan mengatakan kami tidak beriman kepadamu wahai Musa sampai engkau tampakkan Tuhanmu seperti apa. Karena mereka sudah lancang, apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Datang halilintar menyambar orang-orang ini. Langsung seketika semua mati tersambar halilintar. Mati semuanya. Ya. Tetapi setelah itu Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah agar dihidupkan kembali. Maka Allah katakan, "Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kembali kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Maka di sini terjadi qudratullah, kuasa Allah, orang mati bisa hidup lagi. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Ada kisah yang disebut Baqaratu Bani Israel. Kisah Baqarah Bani Israel, sapi betina Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqaratan, sapi betina. Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, kau hendak main-main dengan kami wahai Musa? Maka Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau aku termasuk orang jahil. Ceritanya begini. Di zaman Bani Israel ada orang kaya, kaya sekali, dan baik hati, suka sedekah, suka nyumbang, sehingga dicintai oleh Bani Israel. Kalau sudah kaya, dermawan, baik hati, pasti disukai orang. Tapi kalau sudah kaya, kemudian pelit, kemudian kedekut, kemudian tidak bakhil gitu ya, kemudian sombong, dibenci orang biasanya. Lebih-lebih sudah miskin, kedekut lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang kaya Bani Israel, saking kayanya, baik hati, suka dermawan, suka nih Bani Israel sama orang ini. Masalahnya dia hidup tidak punya keturunan, maka dia mengambil anak saudaranya dijadikan anak angkatnya, ponaannya dijadikan anak angkatnya. Tapi ponaannya tak tahu diri. Dilihat pamannya kaya raya, kemudian dia sudah diangkat jadi anak angkatnya, terpikir nih, cemana caranya
mengambil hartanya. Maka iblis masuk ke otaknya begini, kalau kau ingin mengambil kekayaannya, bunuh pamanmu itu. Akhirnya malam-malam, gelap-gelap, kemudian dia pun beraksi dibunuh pamannya. Bani Israil tidak tahu. Setelah dibunuh pamannya, digendonglah jasadnya. Kemudian dibawa kepada kabilah lain, diletakkan di depan rumah kabilah lain, supaya nanti dia dapat uang diatnya. Nanti orang nuduh kabilah itu yang bunuh. Kalau dalam hukum Islam, kalau bunuh dibalas bunuh, kalau tidak diat bayar unta 100 ekor unta. Kan lumayan juga, sudah dapat warisan, dapat 100 ekor unta katanya. Serakah. Akhirnya betul-betul diletakkan paman yang sudah dibunuh itu, kemudian diletakkan di kabilah lain, dan dituduh bahwa kabilah itu sudah membunuh pamannya dan harus bayar diat. Licikan, pertama mau ngambil hartanya, yang kedua mau ngambil diatnya. Akhirnya kemudian kabilah yang diletakkan jasad paman itu tidak terima. Kenapa? Karena merasa tidak membunuh masalahnya. Loh, kami tidak membunuh, kok kami dituduh pula membunuh? Sementara kabilah dari pamannya itu bangkit dan menuduh bahwa kalian yang membunuhnya, dan provokatornya adalah ponaannya ini, anak dari pamannya, anak dari saudaranya orang kaya itulah yang memprovokasi orang jadi provokator. Seolah-olah orang itu dan kabilah itu yang membunuhnya, sampai mau perang dua kabilah gara-gara kasus ini. Akhirnya sebelum terjadi peperangan, orang-orang yang berakal di antara mereka berkumpul. Lah, ngapain kita perang? Kan kita punya Nabi Musa. Cobalah kita tanyakan sama Nabi Musa, kira-kira siapa yang membunuh orang ini? Boleh jadi ada solusi. Yuk kita berangkat kepada Nabi Musa. Kisah inilah baru dimulai. Maka berangkatlah mereka kepada Nabi Musa. Apa katanya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Setelah mereka datang kepada Nabi Musa, Musa pun berdoa kepada Allah, turun wahyu. Musa, katakan kepada Bani Israel, kalau ingin menyingkap pembunuhan, siapa dalang pembunuhnya, perintahkan Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Sampai di sini Allah mudahkan. Namanya sapi betina itu mudah dicari. Anda mau nyembelih yang kecil, yang besar, yang jantan, yang perawan gitu ya. Ataupun sapi yang cacat, yang sehat, yang warna-warni, yang enggak berwarna gitu ya. Boleh, silahkan. Yang penting sapi betina. Itu awalnya dimudahkan. Tapi Bani Israel ini su'ul adab, jelek akhlaknya sama nabinya. Mereka malah mengejek Nabi Musa dan mengatakan, atattakhiduna khuzwa, wahai Musa, kau hendak membodoh-bodohkan kami. Kami tanya siapa pembunuhnya, kau pula suruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubung kait antara pembunuhan dengan sapi betina? Tidak nyambung. Mereka tidak paham bahwa ini perintah Allah. Makanya Musa murka dan mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Ini seruan ini bukan karena kejahilanku, ini perintah Allah. Barulah kemudian mereka mau melaksanakannya, tapi mereka tanya macam-macam soal sapinya. Apa tanyanya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami sapi betinanya kayak apa. Lihat bagaimana su'ul adab, buruk ucapan Bani Israel ini. Harusnya mereka mengatakan qalu du'u lana rabbana, bukan rabbaka. Itu kan Allah Tuhan kita, seolah-olah itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan Bani Israel. Mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, harusnya kepada Rabb kita kan begitu. Itu kan su'ul adab namanya.
Coba doa sama Tuhanmu. Seolah dia tidak punya Tuhan. Coba terangkan sapinya kayak apa. Gitu ya. Maka Musa menjawab, sapinya itu la farid wala bikr. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang-sedang saja. Sapinya sedang-sedang saja. Tidak tua, ya tidak muda. Ya. Faf'alu ma tu'marun, sudahlah lakukan saja. Sebenarnya nyari sapi yang tengah-tengah banyak. Maksudnya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, lihat dari usia saja sudah dapat. Tapi mereka memang hendak memperberat diri, maka Allah beratkan sekalian. Fasyaddadu fasaddadallah. Ketika mereka hendak berat, Allah berikan berat. Kemudian mereka mengatakan, qalu ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Gini wahai Musa, nampaknya enggak jelas itu. Sekarang kami tanya warnanya lah. Kayak apa warnanya itu sapi itu? Maka Musa mengatakan warna sapinya, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Oh, sapi betinanya warnanya kuning tua, artinya kuning pekat, enggak ada warna lain. Kan sulit ikhwan cari sapi betina warna kuning pekat, kuning tua, kecuali sapinya dipilok. Kan susah warnanya, mau nyari di mana? Ya, warna sapi kayak gini nih. Cukup? Tidak. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Di mana kuning itu tidak ada warna lain kecuali kuning, dan kalau orang melihatnya langsung suka. Karena tidak semua orang suka sapi kan, tapi khusus sapi ini kalau orang melihat langsung senang. Wah, makin sulit lagi. Dasar degil Bani Israel masih dibilang enggak jelas. Gimana enggak jelas? Usianya yang tidak terlalu muda dibilang enggak jelas. Tanya warna. Warna sudah jelas, cari yang kuning pekat, tidak ada warna lain, dibilang enggak jelas. Tanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, tolonglah berdoa lagi, jelaskan sejelas-jelasnya. Sapi yang mau kami sembelih itu nampaknya masih samar. Bani Israel nih, degilnya kayak gitu. Masih samar nih, nggak jelas juga nih katanya. Pada sudah jelas dibilang nggak jelas. Ya. Tolonglah jelaskan yang sejelas-jelasnya biar kami dapat petunjuk. Oke, kata Nabi Musa. Musa berdoa kepada Allah kemudian mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqar la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatu la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian dan Musa menjawab, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang baru jelas sapinya. Masalahnya ada enggak sapinya? Dibilang udah jelas, sapinya ada enggak? Itu. Rupanya satu Bani Israel yang punya sapi kayak itu cuma satu. Anak yatim. Anak yatim punya sapi, itu warisan satu-satunya dari orang tuanya, persis sifatnya seperti yang disifatkan oleh Musa kepada Bani Israel. Maka Allah mengirim malaikat untuk menjelma manusia dan mendatangi anak yatim yang punya sapi itu. Maka datanglah malaikat dan mengatakan, sini nak, sebentar lagi sapimu akan ditawar orang, dan pasti tidak akan mencari sapi kecuali sapimu. Maka jangan kau kasih ke mereka. Tapi kalau seandainya mereka kekeh ingin sapimu nak, jualah sapimu dengan emas seberat sapimu. Emas seberat sapi, gimana pula tuh? Ya, kalau emas Jawa ya lah, mas kemana mas, kan itu ya. Berat tuh kan itu ya. Tapi kalau emas ini, emas gelang, emas anting, emas kalung, ini seberat sapi dari mana?
Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Apa kata Allah? Fakul nadribu bi wa idza fadhabahu wa ma kadu yaf'alun. Di ujung ayat Allah mengatakan fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun berhasil menyembelihnya, tapi hampir-hampir gagal. Kenapa? Bukan tidak ada sapinya, ini sapinya sudah ada. Masalahnya mahal sekali. Ya. Karena harus membeli dengan emas seberat sapi itu. Dari mana coba? Terpaksalah akhirnya mak-mak, ibu-ibu gitu ya, dicopotin antingnya, kalungnya, gelangnya, dikumpulkan di kilo, kemudian setelah seberat sapi itu baru anak yatim memberikan sapinya. Anak yatim ini kaya mendadak. Gara-gara jual sapi. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian dapat sapi, apa yang terjadi? Dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyuruh untuk menyembelihnya, disembelihlah sapi itu. Kemudian diambillah bagian daging dari sapi itu. Kemudian dipukulkan ke orang yang mati. Tiba-tiba hidup dia. Kemudian Musa bertanya, "Hei, siapa yang membunuhmu?" Kemudian orang yang mati ini melirik-lirik, ternyata pandangannya langsung ke keponakannya. Tuh yang bunuh saya tuh, katanya. Habis itu mati lagi. Ya. Hanya ngasih tahu pembunuhnya, habis itu klak mati lagi. Tapi kan di sini sempat hidup sesaat. Ini namanya hidup setelah kematian. Kuasa Allah, hanya dipukul daging sapi bisa hidup. Tapi yang bisa melakukan seperti Nabi Musa, jangan pula ada orang mati antum pukul-pukul dengan daging sapi, kok tak hidup-hidup, katanya. Ya, antum bukan Musa. Ya, ngapain pula antum pukul orang dengan daging sapi pula. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini peristiwa yang kedua dari kisah hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah yang ketiga masih dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Agak jauh. Al-Baqarah 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 259 tentang kisah di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana ada seorang nabi yang dalam sejarah disebut Uzair. Kisah Nabi Uzair disebutkan dalam Al-Baqarah 259. Allah mengatakan, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-idham kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Kisahnya begini. Dulu orang-orang Yahudi menguasai Palestina. Tapi orang-orang Yahudi itu terkenal su'ul adab kepada para nabi. Buruk adabnya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya, sehingga terkadang mereka mendustakan nabi, bahkan sampai membunuh para nabi. Sampai-sampai Nabi Zakaria dibunuh orang Yahudi, Nabi Yahya dibunuh orang Yahudi, Nabi Isa pun tidak lepas akan terjadi pembunuhan kalau tidak diangkat Allah ke langit. Banyak, akhirnya kemudian banyak para nabi yang didustakan dan dibunuh. Sebab itulah Allah datangkan kepada Yahudi Bani Israel pasukan besar yang dipimpin oleh Bukhtun Nasr. Ada orang namanya Bukhtun Nasr, penguasa Babil Irak, membawa pasukan besar
kemudian menyerang Palestina dan dihancurkan serata-ratanya bangunannya itu. Diratakan dengan tanah. Orangnya dibantai. Perempuannya kemudian jadi budak. Yang lainnya pergi tunggang langgang ketakutan. Dan banyak orang dibantai di Palestina oleh pasukan Bukhtun Nasr yang datang dari Babil, Irak. Akhirnya orang-orang Yahudi pun terancam. Kenapa? Karena kalah Palestina dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Karena padahal sebelumnya mereka sudah baru saja membunuh Nabi Yahya dan Zakaria. Tiba-tiba mereka diserang oleh kerajaan Babil dipimpin Bukhtun Nasr. Kotanya hancur sehancur-hancurnya. Perempuannya diperbudak, laki-lakinya dibantai. Akhirnya yang lainnya lari tunggang langgang, gak karu-karuan. Akhirnya kota itu hancur lebur. Kemudian Bukhtun Nasr pulang ke Irak membawa harta rampasan perang dan tawanan-tawanan perang. Kemudian tiba-tiba kota itu sudah hancur, tidak berpenghuni lagi, kota mati. Tiba-tiba ada seorang nabi lewat, namanya Uzair alaihi salam. Di sini cerita dimulai, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Jadi Nabi Uzair ini melihat Palestina yang tadinya megah, rame, sekarang sudah roboh. Nggak ada orang, bangunannya rusak. Ya. Maka Uzair pun berfikir, kemudian termenung dan mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, kata Uzair. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kota setelah kematiannya? Uzair bukan mengingkari kuasa Allah, tidak. Seperti kita lah sekarang itu melihat Suria, perang Suria yang tadinya kota yang sangat indah, setelah terjadi perang bom sana sini akhirnya banyak yang rusak. Tentu kita berpikir kapan Suria seperti dulu. Nah, gitu ya. Mungkin gak dia bangkit lagi? Nah, Uzair mengatakan seperti itu ketika melihat Palestina hancur, dihancurkan Bukhtun Nasr. Uzair ini berpikir, barusan kemarin saya lewat kota ini, indah, penuh dengan orang, bangunannya tinggi-tinggi, kok sekarang sudah roboh rata dengan tanah, tidak ada orang pun. Mungkin gak Allah mengembalikan kota ini seperti semula? Nah, itu dalam hati Uzair berpikir seperti itu. Akhirnya karena sudah panas duhur, Uzair pun mencari tempat istirahat. Masuklah dia ke dalam gua kecil, kemudian dia pun menyandarkan, merebahkan badannya, tiba-tiba tidur dan tidak bangun-bangun sampai 1 abad. 1 abad berapa? 100 tahun. Tidur 100 tahun, ikhwan. Antum aja tidur 2 hari itu udah malas luar biasa ya. 100 tahun tidur, puas nggak tuh tidur 100 tahun tuh? Antum nggak puas lah. Jadi akhirnya kemudian tidur 1 abad tuh nggak bangun-bangun. Masya Allah, kuasa Allah. Lah Uzair ini membawa perbekalan makanan. Di makanan itu ada roti gitu ya. Lah ketika itu kan Uzair sedang buat roti itu. Jadi sedang ngadon roti dengan dikasih asir, dikasih jus gitu ya, dicampur biar lembut rotinya. Ditaruh di panci gitu. Kemudian keledainya diikat di samping gua. Kemudian sambil nunggu makanan itu dia tidur. Rupanya ndak terasa 1 abad dia baru bangun. Apa yang terjadi dengan makanannya? Dan apa pula yang terjadi dengan keledainya? Disinilah kuasa Allahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bangunkan Uzair setelah fa'amatahullahu mi'ata amin. Setelah Allah buat Uzair itu diwafatkan, maksudnya ditidurkan selama 100 tahun 1 abad. Tsumma ba'atsah, tiba-tiba Allah bangunkan. Diutusnya malaikat suruh bangunkan, bangunkan Uzair tuh, udah lama, udah 100 tahun tuh dia tidur tuh.
Akhirnya pun dibangunkan sama malaikat. Ditanya sama malaikat, kam labista, berapa lama kau sudah tinggal di sini Uzair? Kata Uzair, labistu yauman au ba'da yaum. Dia kaget, oh boleh jadi saya baru tidur 1 hari atau mungkin setengah hari katanya. Karena dia tidurnya ketika ditidurkan duhur, ketika dibangunkan asar. Disangkanya tidur dari duhur ke asar, padahal sudah 1 abad dia tidur. Ya. Akhirnya kemudian dijelaskanlah sama malaikat ini. Malaikat ini mengatakan, ya Uzair, bal labista mi'ata amin. Engkau sudah 100 tahun loh, bukan 1 hari setengah hari, 100 tahun kau tidur tuh. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan yang dulu kau buat, kau adon dengan asir, dengan khubaz itu, roti dan jus itu, tidak berubah. 100 tahun tidak berubah. Mukjizat. Antum saja kalau buat susu, taruh di gelas, kemudian dibiarkan di lemari, bulan depan baru diminum, kalau dipastikan mencret, pasti mencret. Berubah kan? Buat susu hari ini, bulan depan diminumnya, apa enggak mencret? Berubah. Ya. Ini tidak berubah ini. Padahal sudah 1 abad makanannya enggak berubah. Begitu-gitu aja makanannya itu. Yang masalahnya bukan makanannya, keledainya enggak ada. Makanannya tidak berubah, keledainya tidak ada. Yang dilihat banyak tulang berserak-serak di situ. Jadi dia heran, ini makanannya ada, tapi keledai saya tak ada. Jadi kan disangkanya tidur sebentar masalahnya. Lain kalau makanannya sekalian enggak ada. Ini makanannya enggak berubah, lam yatasanna. Tidak berubah sama sekali. Tapi kok keledainya enggak ada, tapi kok banyak tulang di bawah ini. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, minuman enggak berubah kan? Tapi wangdur ila himarik, lihat sekarang keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan jadikan keledai itu tanda kuasa Allah bagi manusia. Wangdur ilal idhami kaifa nunsijuha thumma naqsuha lahma. Lihat bagaimana tulang akan dibalut kembali dengan daging dan akan hidup lagi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keledai di hadapan Uzair. Tiba-tiba tulangnya pada bergerak, kemudian mendekat, kemudian menyambung satu demi satu. Tulang itu keluar semua, bergerak sendiri, kemudian saling menyambung, jadilah kerangka keledai. Ini tulangnya. Setelah tulangnya terangkai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim daging-daging yang melesat dari mana-mana, nempel di tulang-tulang itu. Kemudian dibungkus lagi dengan kulitnya, jadilah keledai Uzair hidup lagi, ditiupkan ruh, tiba-tiba berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Uzair hanya mangap aja. Kok bisa? Ini kuasa Allah Azza wa Jal. Kenapa? Uzair bingung, ini ada apa ini? Kok bisa keledainya tiba-tiba tulangnya terangkai sendiri, daging yang tak datang dari mana nempel lagi, kemudian dibungkus kulit lagi, tiba-tiba ditiupkan ruh dan berteriak keledainya Uzair seolah-olah kiamat dibangkitkan. Maksudnya begini, bagaimana Allah menghidupkan dari kematian keledai ini supaya jadi peringatan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Uzair kan 100 tahun sebelumnya mengatakan mungkin enggak kota ini hidup lagi. Ternyata setelah diwafatkan atau ditidurkan 100 tahun, kemudian Allah memberikan contoh dia bisa menghidupkan keledai setelah kematiannya, apalagi hanya menghidupkan kota itu kecil, gampang bagi Allah. Tiba-tiba kemudian dia keluar, bawa keledainya, bawa makanannya. Tadinya kota yang hancur, lebur, berantakan, rupanya kota itu sudah kembali ramai. Kembali bangunannya megah-megah, kembali ekonominya jalan lagi. Pokoknya Uzair senang karena Allah sudah mengembalikan kota itu sebagaimana sebelumnya. Maka Uzair pun pulang. Dia kan sudah 100 tahun ngilang masalahnya, tapi dia masih ingat rumahnya. Ketika sampai di rumahnya bingung, karena di rumahnya hanya ada nenek tua buta yang sedang duduk depan rumahnya.
Kemudian Uzair mengatakan, benar enggak ini rumahnya Uzair, Nek? Kata nenek itu, benar, ini rumahnya Uzair. Saya Uzair, Nek. Hah? Kau Uzair? Ah, jangan bohong, Uzair sudah hilang 100 tahun, ngaku-ngaku Uzair pula kau, katanya. Nah, itu bahasa Medannya ya. Akhirnya Uzair mengatakan, saya Uzair, Nek. Ah, enggak benar kau ini, katanya. Kalau kau Uzair, kata nenek itu, Uzair itu seorang nabi, doanya mustajab, dia bisa berdoa. Kalau memang kau Uzair, doakan aku supaya sembuh mataku. Maka Uzair pun kemudian ngangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, kemudian diusaplah mata nenek itu. Tiba-tiba dia melihat rupanya nenek itu adalah budaknya Uzair, pembantunya Uzair. Dulu lebih muda, sekarang lebih tua, karena Uzair tidak berubah. Walaupun sudah 100 tahun lewat, tetap segitu saja mukanya. Sementara pembantunya yang lebih muda sekarang lebih tua, jadi nenek-nenek, sementara dia masih bujangan, masih muda gitu ya. Akhirnya pas kemudian nenek itu melihat Uzair, ternyata majikannya betul Uzair. Hanta Uzair, kau Uzair, katanya kan. Wah, barulah dia teriak-teriak, Uzair masih hidup, Uzair masih hidup. Akhirnya kemudian ketemulah dengan salah satu putra Uzair. Uzair putranya nggak percaya, putranya udah tua juga, bapaknya masih muda gitu ya. Karena yang 100 tahun nggak dihitung masalahnya. Kalau kau adalah bapakku, katanya, bapakku itu pernah menyembunyikan Taurat sebelum Bukhtun Nasr menghancurkan Palestina. Ah, sekarang di mana Taurat itu? Akhirnya kemudian Uzair pun mencari-cari Taurat. Rupanya setelah ditunjukkan tempat Taurat disembunyikan, Taurat itu sudah hancur kena puing-puing, apalagi sudah 100 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Uzair ingatan mampu menghafal Taurat yang tidak dimiliki kepada Nabi Musa. Sehingga dia bacakan Taurat lewat hafalannya. Sejak itulah orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ini peristiwa yang ketiga. Kemudian peristiwa yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan hal yang sama tentang kisah Nabi Ibrahim ayat setelahnya. Langsung setelah kisah Uzair, langsung ayat 260-nya diceritakan. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabali minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, aku percaya Rabb, tetapi agar hatiku tenang. Maka Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Ada yang mengatakan 4 ekor burung itu 1 ayam, 1 entok, 1 burung, 1 apa ya tafsirannya gitu. Yang jelas dia jenis burung. Kemudian cincanglah 4 burung itu. Kemudian letakkan di masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim, dan dia Khalilur Rahman, meminta kepada Allah Azza wa Jal agar menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan setelah kematian di hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, kau tidak percaya aku akan membangkitkan manusia di hari kebangkitan? Kata Ibrahim, tidak, aku yakin, cuma aku biar tenang saja ya Rabb. Ah, kalau begitu begini, kau tangkap 4 burung itu, kau cincang, letakkan kepalanya di Jabal Uhud 1, ya, badannya di mana? Di Himalaya sana 1, ya, buntutnya di mana? Di mana? Oh, di Bandung sana, di Padang 1, Sumatera mana lagi? Di Alor sana, di Flores sana. Cari mana Himalaya sana. Jadi seandainya ini
Kita contohkan, letakkan gunung sana, letakkan gunung sana, letakkan gunung sana, kepalanya sana, kakinya sini, badannya di sini. Akhirnya Ibrahim melakukannya. Kemudian setelah itu Allah katakan, panggil sekarang. Tiba-tiba ketika dipanggil, burung itu melesat, kepalanya lari, kakinya lari, badannya lari, sambil melayang terangkai sendiri. Tiba-tiba datang menghadap Ibrahim, sudah hidup kembali. Wah, luar biasa. Ya. Itu mukjizat Ibrahim. Kalau antum nyincang burung, ya ujung-ujungnya antum masak lah. Tidak mungkin dibalikan hidup lagi. Ya. Karena manusia tidak bisa menghidupkan yang seperti itu. Ini kisah yang keberapa? Yang keempat. Masih dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah yang kelima, yang terakhir adalah kisah apa namanya? Kisah apa? Masih surah Al-Baqarah. Oh, kisah Nabi Hazkiel. Al-Baqarah 243. Ini yang terakhir ya. 243. Kisah Nabi Hazkiel 243. Allah Subhanahu wa taala berfirman 243, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka dan jumlah mereka uluf ribuan karena menghindari kematian. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian mereka mati. Kemudian Allah katakan, hiduplah kalian. Maka mereka pun hidup. Sesungguhnya Allah sungguh pemilik keagungan atas manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi begini kisahnya ikhwan, kisah Nabi Hazkiel ini. Jadi di Bani Israel itu pernah terjadi semacam corona. Dulu kan awal-awal corona di mana di Wuhan, Cina kan. Beritanya kan heboh tuh. Ya. Sampai mayat bergelimpang-gelimpangan tuh, enggak karu-karuan di jalan-jalan, sampai daerah negeri mana itu sampai enggak terurus jenazahnya. Meninggal geletak di jalan di mana-mana gitu ya. Macam itulah di zaman Bani Israel terjadi wabah yang disebut dengan wabah taun. Jadi datang taun membunuh ribuan jiwa Bani Israel, lah yang selamat keluar. Yang selamat keluar karena takut tertular taun. Akhirnya yang selamat tidak terkena taun itu mereka karena takut tertular, mereka keluar dari negerinya. Akhirnya mereka cari tempat yang selamat. Ketika sampai di tempat yang jauh dari tempat asal mereka terkena wabah, tiba-tiba baru sampai di tempat itu, rupanya malaikat maut sudah nunggu mereka. Tujuannya menghindar taun supaya jangan terkena penyakit taun agar tidak mati. Mereka keluar dari negerinya, sampai di tempat yang dikira selamat, tiba-tiba malaikat maut pula ada di situ. Lah, ini gimana ceritanya? Menghindar kematian, jatuh ke kematian namanya. Maka ketika mereka sampai melihat malaikat maut, maka Allah perintahkan malaikat maut cabut mereka semuanya nyawanya itu. Akhirnya ribuan orang yang mengungsi mati semua. Kata para ulama, al-qadaru la yamna al-hadaru la yamna'ul qadaru. Al-hadaru la yamna'ul qadar. Bahwa menghindar dari takdir tidak mencegah adanya takdir. Menghindar dari kematian pasti akan dihadapkan dengan kematian lain. Tidak kematian dengan corona, mungkin dengan yang lain. Tidak mesti mati karena corona, yang lain juga penyebab kematian banyak. Tidak mesti dengan taun, rupanya ada memang takdirnya mati. Ketika sampai mereka karena ingin menghindari taun itu, malah mereka dicabut nyawanya di situ oleh Allah. Oh, jasadnya bergelimpangan di mana-mana. Ketika itu Nabi Hazkiel lewat di situ. Kok banyak jasad di mana-mana? Ya. Rupanya jasad-jasad Bani Israel yang menghindar dari taun itu.
Maka Allah berfirman kepada Nabi Hazkiel, wahai Hazkiel, maukah kuhidupkan mereka semuanya? Maka Hazkiel mengatakan, ya Rabb, hidupkanlah mereka, kasihan. Biar mereka mendapatkan hidayah dari pelajaran seperti ini. Maka Allah perintahkan kepada Hazkiel, serulah mereka. Maka akhirnya Hazkiel pun menyuruh mereka, dan Allah kembalikan, hidupkan mereka. Akhirnya mereka pun kemudian tobat dan sadar, kemudian mengikuti Nabi Hazkiel, walaupun belakangan kemudian mereka kufur lagi. Lihat bagaimana Allah menghidupkan manusia setelah kematian. Taib, ini diantara 5 peristiwa hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada sesi soal jawab. Taib. Pertanyaan yang pertama. Ikhwan SMP dulu, SMA dulu. SMP dari kiri sebelah sana. Kanan tunggu dulu. Pertanyaannya, siapakah Nabi yang tidur 100 tahun? Hah? Jangan ribut. Yang dekat dulu aja antum. Cepat. Nabi Ahsan. SMP sebelah sini dulu. Kita ambil dulu Nabi Uzair. Nabi Uzair ketika ditidurkan 100 tahun, ya, yang berubah makanannya apa keledainya? Yang gemuk tuh. Fadal. Keledainya. Ahsana. Fadal. Balik lagi SMP, SMA sekarang. SMP jangan nunjuk. Pertanyaannya, ngapain antum? Nanti saya kasih soal tak bisa, malu nanti. Pertanyaannya agak sulit. Ayat keberapa? Mulai nggak mau kan? Baru bilang ayat keberapa? Taib, kisah sapi betina menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Kisah sapi betina itu menceritakan tentang apa? Tentang pembunuhan. Gitu saja? Menyingkap pembunuhan. Ahsan, nggak apa-apa. Dapat gemaz. Fadhal. Taib. Ambil tuh gemaznya. Pertanyaannya SMA juga. Sebutkan 3 kisah hidup dari kematian. Kisah apa saja? Secara singkat. Hidup setelah kematian yang baru saya jelaskan. 3 kisah hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. SMA, SMP. Antum. Lama antum. Betul. Azkiel, Uzair, Nabi Ibrahim. Ahsan. Sisa 2, kisah apa lagi? Antum. Gak apa-apa. Sudah itu. Udah, tadi apa tadi? Hazkial, Ibrahim, sama Uzair. Kaumnya Bani Israel disambar petir satunya. Sapi. Ahsan, sapi betina. Fadhal.
Ambil. Taib, sekarang akhwat dulu. Tenang antum. Gantian. Ya, masih banyak tuh. Akhwat, dengerin. Kisah Uzair. Siapa yang menyerang Palestina dan membantai Yahudi serta menawan perempuannya dan dibawa ke Babil? Siapa raja yang menyerang menyerang Palestina itu? Diam ikhwan. Diam. Antum tidak bisa diam. Satu yang jawab, jangan banyak. Bukhtun Nasr, ya taib, ahsan. Bukhtun Nasir. Enggak apa-apa, Bukhtun Nasr. Ya. Ahsan. Dia raja negeri apa? Siapa yang tahu? Raja negeri apa Bukhtun Nasr? Apa? Dari Iran. Bukan. Dari Irak. Iya, apa namanya kerajaannya? Babil, ahsan. Ahwat, dengerin. Ahwat. Kisah Nabi Uzair, ahwat, perhatikan, diam. Kisah Nabi Uzair. Kenapa Uzair dituhankan sama Yahudi? Kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan? Kenapa? Kok bisa? Diam, ahwat. Ahsanti, karena Uzair hafal kitab Taurat yang tidak dihafal Musa. Taib. Satu lagi baru berpindah ke ikhwan. Perhatikan pertanyaannya. Masih menghidupkan dari kematian, kisah dari kematian Bani Israel. Kenapa Bani Israel disambar petir sampai mati? Apa alasannya Allah menyambar halilintar kepada mereka ketika mereka bersama Nabi Musa menuju Bukit Saina? Kenapa alasannya? Allah mengirim halilintar kemudian membunuh mereka. Akhwat, fadal. Kenapa? Halo? Karena apa? Diam ikhwan. Antum nih buat rame aja. Ulangi. Karena mereka tidak beradab. Itu bukan alasan. Yang belakang tuh cepat. Kenapa? Mereka tidak minta melihat Allah, ahsan. Enak, fadal. Ikhwan, dengerin ikhwan lagi.
Sebutkan 3 sifat sapi betina yang mau disembelih Bani Israel. Antum. Apa antum? Lama kali apa? Lama antum. Antum, cepat. Iya. Terus satu lagi? Tertarik. Terus satu lagi? Ahsan, belum pernah dibaca. Fadhal. Gitu kalau jawab, bisik aja jelas. Dengerin dulu. Taib. Pertanyaan selanjutnya, ikhwan. Siapa yang hafal kisah Baqarah Bani Israel, 1 ayat kan? 2 ayat, 3 ayat sampai selesailah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Siapa yang hafal ayatnya? Iya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Siapa yang hafal? Kisah ini dalam mana? Cepat siapa? Antum aja lah. Lama kali. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Teruskan. Ayo. Ahsan, fadzabahuha wa makadu yaf'alun, terakhir. Ya. Dengerin. Ahwat. Masa ahwat baru 2 tuh, Pak? Nggak jelas. Pertanyaannya ahwat tentang kisah orang-orang yang menghindar taun kemudian mati dicabut nyawanya malaikat maut di tempat lain. Ada seorang nabi lewat itu. Siapa nama nabi itu? Nabi Hazkial. Ahsanti, Nabi Hazkial. Dapatlah 3. Taib. Akhwat lagi dengerin. Ketika kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia ingin meyakinkan bahwa dia ingin supaya Allah membuktikan dia sanggup membangkitkan manusia dari kematiannya. Maka Allah kemudian mencontohkan kepada Ibrahim. Contoh apa itu? Apa yang dicontohkan Allah kepada Ibrahim menunjukkan hidup setelah kematian itu? Ahwat, menyembelih burung. Berapa burungnya? 4. Ahsan. Dengan
menyembelih burung 4 ekor. Taib. Nah, Ikhwan lagi, jangan ribut. Dengerin. Kisah tentang Baqarah, sapi betina Bani Israel juga. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Orang kaya di zaman Bani Israel? Belum. Dengarin dulu. Orang kaya di zaman Bani Israel sampai akhirnya disyariatkan untuk menyembelih sapi betina. Siapa yang membunuh? Mana? Siapa? Boleh? Apa? Keponakannya? Boleh, ahsan. Ambil. Pertanyaan di luar tema. Pertanyaan di luar tema. Dengerin, tetapi ini sering saya sampaikan di kajian. Pertanyaan di luar tema. 1, bagi ikhwan, berapa jumlah para nabi dan rasul? Belakang. Hah? 1200? Siapa itu? Lain. Antum. Apa? Apa? Antum. Belakang. 25? Apa pula antum ini? Berapa jumlah para nabi? Berapa jumlah para nabi? Lama. Kita berapa? Bukan, nggak ada yang tahu. Apa antum? 1000? 1256. Boleh juga 1200. Salah. Bukan. 1200? Ada. Nggak ada yang tahu antum itu. Hari-hari dibahas kok nggak tahu. Jumlah nabi itu 120.000. Dengerin ya. 120.000. Dalam riwayat 120.000 4 nabi, 315 rasul. Yang kita kenal 25 nabi. Itu sering saya sampaikan di sini. Error otak antum. 1.500 apa pula antum jawab? Ya. Taib. Sebutkan 4 nabi Arab. 4 nabi Arab. Apa pula? Diam. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad baru 3 itu satunya. Apa pula?
Ada salah duluan. Ah. Adam pula. Ah. Hah? Hud, Soleh, Nabi Muhammad, terus siapa lagi? Satu lagi siapa? Yunus pula. Hah? Hah? Nabi Muhammad satu lagi? Hah? Ismail bukan? Apa? Hah? Lain. Ayo. Oke, Nabi Hud, Nabi Soleh, Muhammad. Satu lagi siapa? Nabi Soleh pula. Iya, satunya siapa? Nabi Nuh. Apa? Zakaria apa lagi? Apa? Bukan apa? Siapa antum? Hah? Nabi Nuh pula, kacau. Ujung. Dapat. Ismail. Mana ada Ismail? Aduh, nggak ada yang tahu, kawan. Sebanyak ini, awas kameranya kesentuh. Duduk. Nih, saya kasih tahu Nabi Arab nih. Nabi Arab itu, Nabi Hud diutus kepada Ad, Nabi Soleh diutus kepada Samud, Nabi Syu'aib diutus ke Madian, Nabi Muhammad diutus ke bangsa Arab. Ismail bukan Nabi Arab. Dia dihijrahkan dari Palestina ke Arab. Cuman Syu'aib. Makanya hadiahnya untuk Abu Humairah. Karena antum tidak bisa. Ya kan? Taib. Dengerin. SMP sebelah sini ulul azmi siapa aja? Satu. Ibrahim, Ahsan. Siapa Nabi yang disebut Kalimur Rahman? Iya, siapa? Siapa yang jawab? Antum? Siapa Kalimur Rahman? Nabi Musa. Ahsan. Ambil. Awas kesetrum tuh antum di situ. Ahwat, siapa Nabi yang gelarnya Khalilur Rahman? Ahsanti Ibrahim. Siapa Nabi yang disebut dengan Imamus Sabirin? Dikenal dengan kesabarannya siapa? Imam Mahdi. Nabi Yakub? Bukan. Nabi Ahsan, Ayub. Sini. Siapa Nabi kedua setelah Adam? Apa lagi dulu?
Ah, bukan. Bukan. Apa siapa? Bukan. Apa? Hah? Idris? Bukan. Hah? Nabi? Hah? Sip? Bukan. No. Turun. Apa? Tuh, Nabi? Nabi? Syith. Syith gitu ya. Benar, Nabi Syith. Allah, itu kameranya turun. Kesentuh pula. La haula wala quwwata. Perhatikan. Nabi siapa? Ingat, Nabi siapa? Yang mukjizatnya mampu menghentikan matahari. Ahsan, Yusai bin Nun. Nabi siapa yang menemani Musa berjumpa dengan Khidir? Yusa. Ahsan. Diam. Antum ini. Ahwat, dengerin Ahwat. Diam. Gantian Ahwat. Ahwat, pertanyaan. Dapat voucher belanja 8.000 berlaku hingga 5 Desember 2021. Voucher. Tapi belanjanya di koperasi pondok, jangan di Pakci. Ini yang enggak berlaku. Ini di koperasi pondok. Jangan bawa voucher ini ke Indomaret, enggak laku. Taib, dengerin. Ahwat, siapa wanita terbaik dunia? Diam. Ini akhwat yang ditanya, kok laki-laki yang sibuk. Jangan ribut. Kenapa ribut sih? Khadijah 1, Fatimah 2, Asyah 3, Ahsanti Maryam bintu Imran. Ahsanti. Taib, pertanyaan lagi. Anda dapat voucher belanja RP 8.000 berlaku hingga 5 Desember 2021. Dengerin. Siapa yang mengasuh Nabi Musa dari 4 wanita terbaik? Siapa yang mengasuh Nabi Musa dari 4 wanita terbaik? Asyah bintu Ahsanti, Asyah bintu Muzahim. Taib, dengerin dulu khusus akhwat, voucher lagi 1. Pertanyaannya, dengerin. Sebutkan 4 istri Nabi, 4 saja. Sebutkan namanya. Jangan ribut. Khadijah. Iya, satu lagi. Aywa, dapatlah voucher.
Taib. Sebutkan 4 putri Nabi. Apa ini? Sama aja, nggak depan nggak belakang rame. Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ruqayyah, Ummu Kulsum, siapa lagi? Fatimah satunya. Zainab, ahsanti. Iya, sekarang Ikhwan, dengerin Ikhwan. Gantian, tinggal 3. Pertanyaannya Ikhwan, dengerin. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Berapa tuh? 90 tahun. 950 tahun. Ahsana. Ambil. Mana tadi? Itu. Taib. Ikhwan. Nabi SAW, dengerin dulu, berjumpa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan beberapa Nabi. Sebutkan 5 saja. Siapa yang dijumpai Nabi saat Isra Mi'raj? No? Ngaco. Antum. Cepat. Isa, Adam, Idris, Harun, Ibrahim. Ahsan. Dapatlah antum. Satu lagi. Jumbo. Perhatiin. Siapakah wanita di zaman Fir'aun yang digoreng gara-gara beriman? Masyitoh. Ahsan, Masyitoh. Baik, dengan berakhirnya Masyitoh, berakhir kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan dulu keluar, biar akhwat keluar dulu.